Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan proposal tentang penerapan layanan konseling individu untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa MAN 1 Tasikmalaya. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan psikologis dan sosial peserta didik. Siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi cenderung lebih aktif dalam proses pembelajaran, berani mengungkapkan pendapat, mampu menghadapi tantangan, dan memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri. Sebaliknya, siswa dengan kepercayaan diri yang rendah cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, enggan berprestasi dalam kegiatan belajar mengajar, dan merasa cemas atau gagal sebelum mencoba. Dalam jangka panjang, rendahnya kepercayaan diri dapat menghambat potensi siswa, baik secara akademik maupun dalam kehidupan sosialnya. Menurut Soekardi 2019, konseling individu berfungsi sebagai saran untuk membimbing siswa dalam memahami dirinya, merencanakan masa depan, serta mengembangkan potensi yang memiliki secara optimal. Dalam konteks pendidikan, penerapan layanan ini sangat relevan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa agar mereka mampu menghadapi tantangan akademik maupun sosial dengan lebih positif. Fenomena rendahnya kepercayaan diri ini di kalangan siswa bahkan hal yang jarang ditemui. Banyak siswa yang merasa minder karena latar belakang keluarga, kemampuan akademik yang dianggap rendah, penampilan fisik, maupun pengalaman kegagalan di masa lalu. Selain itu, tekanan lingkungan seperti tuntutan dari orang tua atau guru, perbandingan sosial dengan teman sebaya, serta paparan media sosial yang sering menampilkan standar keberhasilan yang tidak realitas, turut memperparah kondisi psikologi siswa. Akibatnya, tidak sedikit siswa yang mengalami krisis identitas, merasa tidak percaya diri, dan bahkan kehilangan motivasi untuk belajar. Dalam konteks inilah, penerapan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi sangat strategis. Selain itu, bentuk layanan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah percaya diri siswa adalah layanan konseling individu. Nah, layanan ini memberikan ruang privat yang aman bagi siswa untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, serta permasalahan yang mereka hadapi tanpa rasa takut dan penilaian. Melalui hubungan konseling yang hangat dan empati, konselor dapat membantu siswa mengenali kekuatan dan potensi dalam dirinya, memahami sumber perasaan negatif, serta membangun pola pikir yang lebih sehat terhadap diri dan lingkungannya. Konseling individu bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Tidak semua siswa memiliki masalah yang sama dan tidak semua pendekatan dapat diterapkan secara seragam. Oleh karena itu, konselor sekolah harus memiliki keterampilan dan menggali informasi, membangun hubungan yang efektif, serta menerapkan teknik konseling yang tepat, seperti pendekatan kognitif, behavioristik, humanistik, atau realitas. Tujuannya adalah untuk memberdayakan siswa agar dapat mengambil kendali atas hidupnya, membuat keputusan yang tepat, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap kapasitas diri. Penerapan layanan konseling individu dalam konteks sekolah menengah juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan, seperti dukungan dari guru dan orang tua, serta iklim sekolah secara keseluruhan. Konseling yang dilakukan secara berkelanjutan ini terintegrasi dalam program bimbingan layanan cenderung lebih efektif dibanding dengan sifat insidental. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari seluruh komponen sekolah untuk mendukung keberhasilan layanan konseling, baik dari sisi waktu, ruang, maupun sumber daya manusia. Meskipun konseling individu memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa, dalam praktiknya layanan ini masih sering dianggap sebelah mata. Banyak siswa yang belum memahami pentingnya konseling dan enggan memanfaatkannya karena takut dicap memiliki masalah. Selain itu, keterbatasan jumlah guru BK dibandingkan jumlah siswa membuat layanan tidak dapat dijangkau secara menyeluruh. Inilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat peran layanan konseling di sekolah.
Melalui proposal ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan layanan konseling individu dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Fokus membahas tidak hanya pada teori-teori dasar yang melandasi layanan konseling, tetapi juga pada praktik nyata di lapangan, strategi pelaksanaan, serta kendali yang dihadapi. Di hadapan kajian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan layanan BK di sekolah, serta memberikan gambaran kepada guru BK, kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait mengenai pentingnya dukungan terhadap perkembangan psikologis siswa, khususnya dalam membangun kepercayaan diri. B. Rumusan masalah. Apa pentingnya, apa pengertian dan tujuan dari layanan konseling individu dalam konteks bimbingan dan konseling di sekolah? Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya kepercayaan diri pada siswa? 3. Bagaimana peran dan strategi penerapan layanan konseling individu dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa? C. Tujuan penelitian. Untuk menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan layanan konseling individu dalam konteks bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kepercayaan diri siswa. 3. Untuk mendeskripsikan strategi penerapan layanan konseling individu dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri siswa. D. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Memberikan kontribusi dalam membangun kajian ilmu bimbingan dan konseling, khususnya terkait dengan layanan konseling individu dan kepercayaan diri siswa. B. Menjadi referensi tambahan bagi peneliti, mahasiswa, atau praktis pendidikan yang tertarik mengkaji topik yang serupa. Yang kedua ada manfaat praktis. Bagi guru BK, memberikan wawasan dan strategi dalam menerapkan layanan konseling individu secara lebih efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. B. Bagi siswa, memberikan siswa memahami pentingnya kepercayaan diri dan bagaimana layanan konseling individu dapat menjadi sarana pengembangan diri yang positif. C. Bagi sekolah, menjadi bahan pertimbangan dalam dukungan program layanan bimbingan dan konseling yang berorientasi pada kebutuhan psikologi siswa secara menyeluruh. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kajian teori layanan konseling individu. Pengertian konseling individu. Konseling individu adalah layanan yang diberikan konselor kepada siswa secara langsung atau tatap muka dalam suasana yang nyaman dan penuh empati, agar siswa mampu memahami serta mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Tujuan dari layanan ini adalah membantu siswa berkembang secara optimal dan dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. Menurut Prayitno 2004-123, layanan konseling individu merupakan suatu proses bantuan langsung secara tatap muka atau konselor dan konseli yang bertujuan untuk membantu individu menyelesaikan permasalahan pribadi yang menghambat perkembangan dirinya. B. Tujuan pokok konseling individu. Membantu siswa memperoleh pemahaman dan solusi atas pemahaman yang dihadapinya, mengenali diri sendiri, meningkatkan pemahaman terhadap potensi dan kelemahan dirinya, membangun perilaku positif, mengambil keputusan yang tepat, mengatasi permasalahan pribadi maupun sosial. C. Langkah-langkah konseling individu. Konseling individu biasanya terdiri dari beberapa tahap berikut. Yang 1. Tahap pembentukan hubungan atau report, identifikasi masalah, penerapan tujuan konseling, proses eksplorasi dan intervensi, dan evaluasi dan terminasi. Yang kedua, kepercayaan diri siswa. Makna kepercayaan diri. Kepercayaan diri atau self-confidence merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam menghadapi berbagai situasi. Menurut Lauster 1997, kepercayaan diri adalah suatu sifat positif yang dimiliki individu yang memungkinkan dirinya untuk berkembang serta menjalankan peran secara optimal dalam kehidupannya. B. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Yang A. Pola asuh orang tua. B. Hal yang pernah dialami. C. Kondisi sosial serta lingkungan belajar. D. Keberhasilan atau kegagalan yang dialami. E. Dukungan dari guru dan teman sebaya. Ciri-ciri siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang kuat.
memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat, memiliki pendirian terhadap pengaruh luar, dapat berinteraksi dengan baik secara efektif, menerima kelebihan dan kekurangan diri, dan memiliki motivasi untuk berkembang. Yang ketiga, hubungan antara bimbingan individu dan perkembangan kepercayaan diri. Konseling individu adalah suatu bentuk layanan yang sangat efektif dalam membantu siswa yang mengalami masalah rendah diri. Melalui proses konseling, siswa diajak untuk mengeksplorasi pemikiran negatif, menumbuhkan cara pandang yang lebih realistis, serta mengenali potensi dalam dirinya. Dengan demikian, kepercayaan diri siswa dapat meningkat secara bertahap. Menurut Corey 2009, konseling mampu membantu individu mengidentifikasi pola pikir maladaptif dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih konstruktif, sehingga dapat meningkatkan persepsi diri secara positif. Yang bab 3, metode penelitian, daftar pustaka. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.